saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Bapak ibu saudara-saudari terkasih, gereja kita sangat kaya dengan harta spiritual yang kita warisi hingga saat ini. Beberapa di antaranya telah kita bahas dalam channel YouTube ini. Kali ini saya mau mengajak kita untuk memahami satu lagi kekayaan dalam gereja kita, yaitu gambar atau patung hati kudus Yesus. Gambar atau patung hati kudus inilah yang kiranya merupakan gambar atau patung yang paling terkenal dan paling sering kita jumpai dalam rumah-rumah orang Katolik, dan bahkan tanpa disadari juga banyak ditemukan dalam keluarga-keluarga orang Protestan. Bahkan bukan hanya di rumah saudara-saudara Protestan, bahkan di gereja-gereja saudara Protestan pun gambar hati kudus Yesus ini faktanya sangat sering juga kita jumpai. Termasuk juga di tempat-tempat lain milik orang Protestan, misalnya kuburan dari saudara-saudara orang Protestan. Nah, lihatlah, bahkan di tempat saudara-saudara Protestan pun gambar ini sering dipakai. Tentu kita bukan mau memperdebatkan sesuatu yang memecah belah, namun mau menunjukkan bahwa sedemikian penting, sedemikian populerlah gambar ini di tengah-tengah kita. Tapi sayangnya banyak dari kita yang memakainya, baik kita orang Katolik maupun Protestan, kurang tahu atau bahkan tidak tahu sama sekali sejarah yang luar biasa dari gambar terkenal ini. Dan perlu diketahui pula, tradisi gambar hati kudus Yesus ini sebenarnya sangat khas Katolik dan lahir dari tradisi Katolik. Namun patut kita syukuri, ternyata juga bermanfaat bagi saudara-saudara yang lain, misalnya saudara-saudara Protestan. Dan ini adalah suatu fakta. Gambar yang saya maksud adalah gambar hati kudus Yesus. Yang manakah yang disebut dengan gambar hati kudus Yesus? Gambar hati kudus Yesus adalah gambar Yesus seperti gambar Yesus yang lain, namun kekhasannya di bagian dada dari Yesus itu ada gambar yang ditonjolkan, yaitu gambar hati Yesus. Seperti yang ada di belakang saya saat ini adalah patung hati kudus Yesus. Yesus dengan ciri khas di dadanya ada gambar hati. Inti dari gambar atau patung ini adalah bukan terutama wajahnya, melainkan gambar hatinya. Jadi bukan persoalan bentuk tangannya, bentuk pakaiannya, tetapi pertama-tama hatinya. Karena itulah sering juga ditampilkan tangannya menunjuk ke hati. Dalam gambar hati kudus Yesus ini jelas yang disoroti adalah organ hati Yesus, bukan keseluruhan tubuh Yesus. Dan inilah perbedaan dengan gambar kerahiman atau patung kerahiman ilahi, di mana gambar atau patung kerahiman ilahi menggambarkan seluruh bentuk tubuh Yesus. Hal ini akan kita perdalam pada video yang lain. Saya menyebutnya dengan gambar hati dengan tanda petik karena sebenarnya ada sedikit kekeliruan di sini. Bahwa yang kita maksudkan hati, namun yang sering digambarkan bukan hati secara biologis, melainkan jantung. Sama halnya kalau kita menyebut jatuh hati atau jatuh cinta, sering orang menggambarkan gambar jatuh cinta dengan gambar jantung dan bukan hati secara biologis. Kita tahu bentuk hati itu berbeda dengan bentuk biologis jantung. Maka ketika disebut hati di sini bukan pertama-tama mau menyebut organ tubuh hati itu, melainkan pusat keseluruhan diri manusia. Dan bagi orang Yahudi, pusat keseluruhan diri manusia adalah pada bagian hati. Yang dimaksudkan hati bukan terutama organ tubuhnya, karena yang digambarkan sering adalah justru jantung. Karena memang jantunglah pusat organ tubuh biologis manusia. Karena di jantunglah dipompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantung berhenti, maka berhenti pula lah kehidupan seorang manusia. Maka ketika menyebutkan hati kudus Yesus, lihatlah bahwa kita justru menggambarkan jantung Yesus yang memang menjadi pusat kehidupan manusia. Maka gambar atau patung hati kudus Yesus ini sangat berkaitan dengan penghormatan atau devosi kepada hati kudus Yesus. Apa itu devosi hati kudus Yesus? Hati adalah pusat diri manusia.
maka ini adalah pusat diri Yesus yang adalah Allah dan manusia. Dikatakan dalam kitab suci, cintailah dengan segenap hati. Karena bagi orang Yahudi, kalau mencintai dengan segenap hati berarti mencintai dengan keseluruhan diri. Nah, sejak awal kemunculan gereja, penghormatan kepada hati kudus Yesus ini sudah sangat hidup. Dan inilah yang kita warisi. Para bapak-bapak gereja sudah banyak memberi tulisan penghormatan akan hati kudus Yesus ini. Dan ini semakin berkembang lagi pada abad pertengahan. Sekitar abad ke-11 dan 12 muncul devosi yang lebih lengkap terhadap luka-luka Yesus, khususnya luka di hati Yesus. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan dari perkataan Santo Bernardus yang mengatakan, luka di sisi Kristus mengungkapkan kebaikan dan kasih hatinya bagi kita. Pada abad ke-13 hingga abad ke-16, devosi hati kudus ini semakin menyebar di dalam gereja dan diperkaya dengan kehadiran orang-orang kudus yang berdevosi pada hati kudus Yesus. Mulai dari Santa Lutgardis, Santa Methildis, dan Santa Gertrudis hingga Santa Margaret Maria Alacoque. Saya menyebutnya agak berbeda karena ini memang bahasa Prancis yang tidak saya kuasai. Dan Beata Maria dari hati ilahi. Dan banyak orang kudus lain yang semakin memperluas devosi hati kudus Yesus ini ke seluruh dunia. Beberapa orang kudus ini bahkan mendapatkan penampakan langsung dari Yesus. Yesus menampakkan diri kepadanya secara langsung dalam penglihatan sebagai wahyu pribadi, di mana Yesus meminta agar hatinya yang kudus itu, yang terluka karena mencintai manusia itu, dihormati secara kudus. Devosi hati kudus ini sangat penting, semakin penting pada abad ke-16, di mana muncul aliran sesat kala itu, Jansenisme, yang hidup dalam gereja. Aliran sesat Jansenisme ini mengatakan bahwa Allah itu keras, Allah adalah hakim yang adil, sehingga Allah lebih ditakuti secara negatif ketimbang dicintai dengan tulus. Devosi kepada hati kudus Yesus ini menjadi penangkal akan ajaran sesat itu. Karena devosi ini membawa manusia pada kenyataan bahwa Allah bukan pertama-tama hakim yang kejam, hakim yang menghukum, melainkan Ia adalah Allah yang sifat dasarnya adalah berbelas kasih, sehingga hatinya dalam diri Yesus dibiarkan terluka hanya untuk mencintai manusia sehabis-habisnya. Dari devosi hati kudus inilah secara khusus dari penampakan Yesus kepada Santa Margaret Maria di Prancis, kita mendapatkan salah satu bentuk devosi hati kudus Yesus, yaitu penghormatan gambarnya. Jadi, pada abad ke-17 terjadi peristiwa yang membawa devosi hati kudus Yesus semakin mendunia. Di Paray-le-Monial, sebuah kota di Prancis, Santa Margaret Maria Alacoque yang mengalami penglihatan tepat pada hari raya Santo Yohanes pengarang Injil, yaitu 27 Desember 1673, Yesus mengizinkan Santa Margaret melihat dirinya, melihat hatinya, dan bersandar pada hati kudusnya dan mendengarkan detak hati kudus Yesus. Yesus menunjukkan cintanya yang menakjubkan dan menyampaikan kerinduannya kepada Santa Margaret, yaitu bahwa Yesus rindu agar manusia mengetahui dan menyebarkan cintanya. Dan Yesus memilih Suster Margaret ini untuk tugas ini. Penglihatan ini juga menampilkan cara-cara berdevosi kepada hati Yesus yang langsung disampaikan Yesus, yaitu menerima tubuh Yesus, tubuh Kristus setiap Jumat pertama dalam bulan, melaksanakan jam suci dengan berdoa di depan sakramen Maha Kudus selama 1 jam setiap hari Kamis untuk memperingati Yesus di Taman Getsemani, dan perayaan hati Yesus yang Maha Kudus yang sekarang sudah ada dalam liturgi gereja kita. Inilah pula awal tradisi dari Misa Jumat pertama yang sering kita rayakan sekarang ini dan cukup banyak diminati umat kita. Perjuangan Santa Margaret Maria ini dalam menyebarkan devosi ini tidaklah mudah. Untuk meyakinkan para teolog bahwa penglihatannya itu sungguh asli menjadi tantangan tersendiri baginya. Bahkan tidak sedikit orang-orang bahkan sekomunitasnya yang meragukannya dan menyebutnya penipu.
Namun ada yang juga yang mendukungnya. Misalnya Santo Claudius La Colombière, seorang Jesuit yang menjadi bapak pengakuan komunitas saat itu. Ia percaya kepada Santa Margaret. Dan pada 1686, Pesta Hati Yesus yang Maha Kudus dirayakan oleh komunitas suster-suster asal Margaret ini ialah Suster Ordo Visitasi. Dan bahkan 2 tahun kemudian dibangunlah kapel untuk menghormati Hati Kudus Yesus ini di Paray Le Monial. Setelah Santa Margaret Maria meninggal pada 1690, kisahnya kemudian ditulis dalam buku De la Devotion, Devosi Hati Kudus Yesus. Buku ini membantu penyebaran devosi ini. Dan pada 1697, Tahta Suci akhirnya mengizinkan Pesta Hati Kudus Yesus dirayakan, namun masih terbatas di komunitas-komunitas religius. Pada 1720, di kota Marseille, Prancis, terjadi wabah pes yang mengerikan. Uskup kala itu meneguhkan warga itu dengan melakukan prosesi perarakan penghormatan kepada Hati Kudus Yesus secara umum. Dan terjadilah mujizat, di mana dengan cepat wabah pes menghilang dari Marseille, kota yang kena wabah itu. Dari sinilah devosi ini semakin mendunia. Pada 1856, atas dorongan para uskup Prancis, Paus Pius ke-9 akhirnya meresmikan Pesta Hati Yesus yang Maha Kudus untuk gereja seluruh dunia. Setelah penampakan itu berlangsung, Santa Margaret membuat sebuah sketsa yang amat sederhana dari Hati Yesus itu, yaitu berupa jantung bernyala, bersalib dan dikelilingi duri mahkota, seperti yang ada di patung-patung Hati Yesus kali ini. Sketsa itu sampai sekarang ada di kapel biara Paray Le Monial. Umat yang berdevosi, bahkan sesudah meninggalnya Santa Margaret, kemudian meniru sketsa ini dan semakin menyebarkannya dan kian berkembang kemana-mana. Muncullah gambar-gambar Hati Yesus ini dan semakin disempurnakan para seniman. Bahkan seperti yang kita terima saat ini, yang dulunya hanya digambarkan jantung semata, kini sudah dilengkapi, dipasangkan langsung dengan keseluruhan tubuh Yesus. Misalnya seperti gambar patung yang ada di sebelah saya kali ini. Patung Yesus lengkap dengan hatinya. Fokusnya adalah hatinya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, gambar ini sudah menyebar kemana-mana di antara keluarga-keluarga Katolik, bahkan juga di dalam gereja-gereja dan keluarga-keluarga Protestan. Dan kita ingat, setiap kali melihat gambar itu, ingatlah bahwa itu adalah terkait dengan penampakan Yesus, kerinduan Yesus agar hatinya dihormati yang disampaikannya dalam penampakan kepada Suster Margaret di Prancis. Nah, demikianlah video kita kali ini. Dan di video selanjutnya jangan lewatkan, karena di sana kita akan membahas lebih detail apa arti masing-masing unsur dari gambar hati itu, yaitu jantung, duri, api, mahkota dan selain sebagainya. Pokoknya setiap kali melihat gambar itu, yaitu Yesus dengan ada menunjuk hatinya, ada gambar hatinya di situ, itulah yang disebut dengan gambar Hati Kudus Yesus. Dan yang paling penting adalah setiap kali melihat gambar itu, ingatlah bahwa gambar itu mau mengatakan, mau mewartakan kepada kita bahwa ada yang sungguh mencintai kita sehabis-habisnya. Dan karena itulah kita sungguh berharga, yaitu hati Yesus yang terluka karena mencintai kita sehabis-habisnya. Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.